Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Mulia Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Dr. Ridwan Mansur, dan Yang Mulia Dr. Adis Kadir. Selamat menjalankan tugas sebagai Hakim MK yang baru. Permohonan kami terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE dan KUHP, baik KUHP lama maupun KUHP baru. Nanti ada reasoningnya kenapa kami masih menyertakan KUHP yang lama, yaitu pasal 310 ayat 1 KUHP yang lama, kemudian pasal 311 ayat 1 KUHP yang lama, kemudian yang barunya adalah pasal 433, kemudian 434 ayat 1. Kemudian juga kami mengajukan beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pasal 27A, kemudian pasal 28 ayat 2, nanti ada catatan terhadap pasal 28 ayat 2, kemudian pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, serta terakhir pasal 35. Jadi Yang Mulia, panel Hakim Konstitusi, tentu Yang Mulia sudah memahami betul latar belakang mengapa kami mengajukan pasal-pasal ini. Karena pasal-pasal inilah yang dikenakan kepada trio yang ada di depan kami sebagai prinsipal, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Beliau bertiga untuk sementara ini ditersangkakan dengan pasal-pasal ini. Pasal 310, pasal 311, pasal 27A, pasal 28 ayat 2, pasal 32 ayat 1 ayat 2, dan pasal 35. Dan kami menganggap bahwa pasal tersebut justru ketika dikenakan kepada beliau itu melanggar ketentuan konstitusional. Makanya kita bawa normanya ke tingkat konstitusi. Ada 3 alat uji yang kami kemukakan, yaitu undang-undang. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal standing pasti diterima. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Terima kasih Yang Mulia Hakim Konstitusi. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kami anggap bacakan ya. Kemudian kedudukan hukum, legal standing pemohon. Jadi bahwa beliau bertiga ini ya permohonan ini diajukan oleh pemohon pertama adalah Dr. Tifauzia Tiasuma, kemudian Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Haseholan Sianipar. Mereka bertiga ini adalah warga negara Republik Indonesia yang kebetulan mereka ada profesi masing-masing. Salah satunya adalah mereka adalah peneliti. Jadi sudah banyak produk penelitian mereka. Kalau pemohon pertama Dr. Tifauzia Tiasuma saat ini secara paralel sedang menyelesaikan S3 di 2 tempat sekaligus, yaitu FISIP Unpad dan Kedokteran UI. Jadi, Pak Refli, yang ada dalam permohonan aja dijelaskan terlebih dulu. Kemudian Roy Suryo ini adalah Roy Suryo warga Indonesia wira swasta, kemudian Dr. Rismon adalah dosen. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah saya bacakan, kedudukan hukum, legal standing pemohon. Sudah saya katakan tadi mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan majelis panel hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal-pasal yang dimohonkan dalam pokok permohonan adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, Yang Mulia Hakim Konstitusi, pasal 310 ayat 1 KUHP, pasal 311 ayat 1 KUHP, pasal 433 ayat 1 KUHP, ayat 1 Undang-Undang 1 2023, pasal 434 ayat 1 Undang-Undang 1 2023, pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 32 dan pasal
32 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Adapun kami untuk mengajukan permohonan ini terhadap pasal-pasal tersebut adalah 3 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mulia. Pertama adalah pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F UUD 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, secara de facto yang mulia, mereka ini melakukan kegiatan meneliti yang namanya ijazah seorang mantan presiden, dan kemudian mereka ditersangka dengan pasal-pasal tersebut. Nah, kami menganggap bahwa itu adalah pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi itulah yang ingin kami bawa ke sini untuk diuji, agar pasal-pasal tersebut secara umum tidak menjangkau kegiatan untuk melakukan penelitian, berpendapat, dan lain sebagainya, karena melanggar pasal-pasal yang saya sebutkan tersebut. Itu inti dari permohonan kami yang mulia. Maka selanjutnya kami akan bacakan petitum. Jadi secara umum kami tidak meminta pasal ini dibatalkan, tetapi diberikan limitasi, tidak bisa menjangkau urusan publik atau public affairs. Jadi termasuk juga terhadap mantan pejabat, sepanjang bahwa yang dipersoalkan adalah urusan publik atau public affairs atau public interest. Selanjutnya kami ingin membacakan petitum yang mulia. Rekan kami yang akan membacakan biar ada pembagian tugasnya. Oke, kita kembali lagi di sebuah channel, di sebuah cuplikan video di mana seorang hakim marah besar kepada Roy CS. Seorang hakim ini ngomong sama seorang Roy CS, jangan lompat-lompat, kalau ditegur bisa rusak di dalam persidangan ini. Nah, di sini seorang rakyat dan muak bertele-tele bikin gaduh. Kok diundur-undur terus masalah ini? Nah, harus dimaklumi Pak Hakim, kebiasaan jualan sayur sulit dihilangkan, katanya gak percaya pejabat, malah memohon jadi bingung. Nah, muka kalau melompat Roy di poska koar-koar sangar. Nah, sesuai baju si Roy malu. Nah, ke lapangan kan si Refli, kita ikut saja apa hasil akhirnya. Nah, pengacara penyakit begitu juga Klinte juga penyakit, membela Kang Roy gila. Nah, kuasa hukumnya raja fitnah, kliennya jadi bos fitnah. Udahlah, negara kurang tegas, kelompok-kelompok rusak dan kelompok penyakit bangsa ini masih pula ditagih buang-buang waktu dan uang negara saja penyakit ini. Nah, sebat waktu di pidato atau pakar hukum, mereka tukang fitnah dengan mengaku sebagai peneliti. Nah, konyolnya sampingnya itu sempat itu sebelah Refli giginya kering, dikarenakan bukan bisa rusak tapi sudah menjadi dirusakin sendiri. Nah, satu kata saja buat RRT, mulutmu adalah harimaumu. Ketuan borok korengnya malu sedunia para pefitnah. Nah, pengangguran banyak acara di hadapan sidang, utangnya koplat tidak punya buktiin. Argumentasinya yang jelas, halu asal jeplak, hakim MK kita dukung terus. Nah, ingin menghapus pasal yang menjerat pasiennya melalui MK agar pasiennya tidak masuk penjara. Nah, buktikan tuduhanmu di pengadilan. 100% Roy Suryo CS pasti masuk penjara, apa katanya nanti? Nah, meneliti, tapi yang diteliti hasilnya scan kan namanya tolol. Nah, cengeng-cengerin mau masuk penjara. Ini cerita seperti anak kecil mau nyubit, nggak mau dicubit tapi sudah mewek. Nah, ijazahnya itu palsu. Gobloknya para penegak hukum di Indonesia ini secara awam
takut memperlihatkan atau takut diuji, maka jelaslah palsunya. Nah, seorang presiden takut memperhatikan ijazahnya berarti pendidikannya agak jelas. Para penegak hukum membela yang punya kuasa dan uang. Nah, kita udah tahu bagaimana sebelumnya cerita atau berita sebelumnya ngurasi ijazah Rapli sampai mencret, gak bakalan berhasil. Bisa-bisanya di sidang yang dipakai narasi bukannya bunyi. Ginilah kalau di gelandangan politik. Nah, Heru Suryo pancinya sudah dikembalikan. Semoga Ketua MK netral dan adil. Nah, sudah mulai panik dan ketakutan. Sekarang lari ke MK. Habisnya ini larinya ke penjara. Teroris ini bahaya, sifatnya iri, hati, suka fitnah, dan ada niat jahat. Nah, mudah-mudahan kasus ini segera selesai dan agak gak berlama-lama lagi. Mau sudah lihat muka para tukang fitnah yang punya sifat jahat. Nah, nanti keluar-keluar lagi di belakang ngomong MK termul. Percepat saja RT masuk penjara. Bikin gaduh negara saja. Cengar-cengir gejala ODGJ, betul saudara. Nah, sudah jelas kesalahannya menghina, memfitnah, mencermakan nama baik, ngacak keluarga termul, atau termasuk menghasut wakil presiden dan presiden. Negara merasa terhina dengan orang-orang gila ini. Pengacara banyak bacot yang bikin gaduh negara. Janganlah dikasih ampuni orang-orang mulut busuk. Rakyat perlu kedamaian malah dipecah belah dengan orang-orang mulut busuk. Segera penjarakan agar negara ini damai yang kita cintai ini. Nah, pengacara kok gak jelas? Ini pengadilan lah, barang yang itu barang busuk, hasilnya jelas bohong, wajib dilanjutkan dengan jelas. Nah, sudah jelas melawan hukum, menghina, menghujat, mengajak nenek moyang. Mantap Pak Refli, terus maju Pak. Masih berani menyebut Rismond sebagai dokter, sudah jelas ijazahnya tidak diakui di universitas atau di UGM. Nah, gerombolan tukar bikin gaduh. Maklum, dia pikir lagi debat ijazah palsu, ngomong boleh seenaknya atau gak nyampe otaknya untuk jadi pengacara. Nah, sabar Pak Hakim. Masalah ijazah itu sebenarnya hak privasi, tak ada yang boleh berlaku culas. Hal tersebut jelas permainan politik dengan cara menjatuhkan kredibilitas. Nah, kota demi keegoisan semata berbuat begini. Rupa cari politisi, provokasi, mempermalukan mantan otoritasi tertinggi negara. Nah, apakah gak tahu adab juga, gak tahu dosa, perbuatan salah, menghina, mencaci, dan perbuatan menjatuhkan perhatian anak-anak kita ke depan. Bagaimana adabnya jika perbuatan mencermakan dan memalukan ini dibuat contoh oleh si Roy Suryo. Nah, Refli Harun sakit hati juga pembenci Pak Jokowi perlu dipenjarakan. Panci gak berani gagasan dan tidak berani motong-motong. Nah, sudah hukum seorang yang bikin rusuh NKRI dulu, natang-natang suruh laporkan. Nah, setelah dilaporkan bilang jahat. Nah, itulah orang-orang yang cuma cari sensasi. Rakyat sudah pintar bro, aib orang dicari-cari, aib sendiri nggak tahu malu. Nah, manusia memfitnah seenak-enaknya, sekarang bingung sendiri. Nah, muaknya melihat mereka gerombolan pembuat kegaduhan masyarakat. Riches, manusia nggak punya malu. RRT pengacaranya. Nah, kemudian ijazahnya Pak Jokowi. Kenapa sampai pengadilan kok berlarut-larut, sampai kapan ini berakhir? Kita udah tahu gimana sebelum berita. Sebelumnya mereka orang gila diurusi, bentar lagi masuk penjara. Nah, apa yang mau diharapkan dari para hakim? Mereka lah yang merusak demokrasi di negara ini dengan meloloskan si Gibran sebagai capres. Nah, bikin malu saja. Pembahasan dan legal hukum yang berjelas demi menyelamatkan pada pasal-pasal hukum yang sesuai. Haram maklum, lagi usaha ngurangi hukuman. Nah, Refli Harun disekak oleh Hakim MK, rasakan kura-kura dalam perahu. Kemudian yang diposting grup termul, yang dipantas atau yang dikomen,
juga grupnya takut kalau terbukti ijazahnya palsu. Nah, seperti mendengarkan orang gila. Nah, mau sampai kapan Roy CS ngebully Pak Jokowi? Kena karma. Mereka bertiga wajib di penjara. Nah, dikasih mudah, pilih yang ruwet. Datang ke Solo minta maaf, selesai. Kayaknya dihukum. Kejauhan penjara di lapas dirasakan setelah menginjak-injak kali lebaran. Oke teman-teman, sampai sini aja sebuah cuplikan video pada pagi hari ini. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar. Salam NKRI, harga mati.